Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba mengubah Samsung Galaxy Grand Prime saya menjadi Samsung Galaxy J2 Prime HP tolol. J2 Prime aslinya adalah Grand Prime yang di-upgrade dengan RAM lebih besar dan prosesor yang seharusnya lebih baik. Jadi banyak sekali komponen J2 Prime yang bisa dipakai di Grand Prime dan juga sebaliknya. Bahkan di beberapa negara, J2 Prime itu disebut Grand Prime Plus. Seharusnya saya bisa pakai layar Grand Prime di J2 Prime. Jadi saya coba beli mesin J2 Prime dan saya akan mencoba pasang layar Grand Prime saya di mesin J2 Prime. Apakah bisa? Langsung saja kita coba. Samsudin. Oke, ini Samsung Galaxy Grand Prime. HP kelas menengah bawah yang dirilis di tahun 2014. Tapi 2 tahun kemudian Samsung merilis HP yang gak jauh beda dari ini dan lebih viral, lebih terkenal, yaitu Samsung Galaxy J2 Prime atau J2 Prime. Dan HP tersebut suka disebut HP tolol. Nah, kalau kalian belum tahu, sebenarnya J2 Prime itu Grand Prime yang diganti mesinnya dikit. Perbedaannya tuh hampir sama, itu sebenarnya HP yang sama tapi mesinnya diubah. Prosesornya ganti dari Snapdragon 410 atau Spectrum jadi MediaTek MT6737T. Oke, jadi yang mau saya lakuin sekarang, saya ingin mengubah Grand Prime ini menjadi J2 Prime. Saya udah beli bahannya. Jadi ini adalah mesin Galaxy J2 Prime. Harusnya sih mesinnya aja yang saya dapat, tapi ternyata saya dapat bonus juga. Saya dapat, nah ini kok udah kelihatan kan, saya dapat sangkangnya juga. Ini saya dapat cuma 60.000. Ini ada mesinnya, ada kameranya juga, ada flashnya, dan ada sangkangnya. Jadi yang bakal kita lakuin sekarang, saya bakal memindahkan ini LCD Grand Prime ini ke sini, dan baterainya juga, dan mengubah Grand Prime ini menjadi J2 Prime. Jadi Grand Prime ini bakal berubah jadi J2 Prime. Oke, yang pertama saya perlu lakuin adalah saya perlu pastiin dulu ini Grand Prime-nya nyala. Oke, masih jalan ya. Ini bekas video yang kemarin. Oke, kita cabut dulu baterainya. Dan sekarang kita akan lepasin ininya, si LCD-nya. Itu kayak udah mau copot gitu ya si layarnya, jadi gampang bukanya. Oke, nih. Udah kayak kebuka gitu. Udah kayak ngangkat gitu layarnya, ngangkat dikit. Oke, saya harus masukin dulu ini. Oh enggak, tapi sebelumnya saya baru ingat. Ini digitizernya harus dicopot dulu, jadi kita harus bongkar dulu. Oke, kita akan buka ini dari ininya, scoopnya. Oke, kita simpan di sini scoopnya. Sebenarnya ini HP bautnya kelihatannya masih utuh ya, karena belum pernah masuk ahas HP-nya. Ini scoopnya cukup banyak juga nih, jadi agak-agak topi males ininya. Tapi kalau kalian sih bakal lebih cepat ngeliatnya, karena bakal saya potong-potong videonya. Ini tinggal dikit lagi. Ini ada yang kurang, ini kurang ngebuka ininya. Tidak langsung lepas. Dan ternyata kalau kalian lihat, ini scoopnya rusak ya. Tuh, scoopnya rusak. Makanya diputar-putar gak bisa-bisa. Yang saya bingung nih sekarang ini tuh kayak nempel gitu, jadi gak bisa dicopot frame-nya. Atau sebenarnya bisa ini. Oh, saya terlalu brutal lagi, malah patah ini plastiknya. Ya saya bingung ini kayaknya emang kayak nempel banget ya ini si plastik yang putihnya tuh, atau emang nempel sama frame-nya. Atau saya salah lihat tutorial, soalnya katanya caranya. Nah, soalnya saya perlu ngelepas ini, ada digitizer di dalamnya. Oke, kayaknya saya perlu lihat tutorial lagi nih, saya mungkin ada yang salah ya ini. Saya lihat nih tutorial di sini sebelum saya eksekusi. Nah, di sini tuh, nah ini kan buka semua scoopnya. Dan itu katanya try and remove the middle frame. Jadi ini ya frame tengahnya tuh katanya bisa dibuka. Jadi kayak gini. Cuman nggak tahu, yang saya nggak bisa dibuka sama sekali ininya. Unit belakangnya ini, dia agak-agak bingung nih. Tutorial ini sesat gitu. Atau mungkin ini tuh nempel ke layar sebenarnya. Jadi kita harus angkat layarnya dulu, atau ya kayaknya sih gitu. Ini tuh nempel sama layar berarti. Kalau nempel sama layar berarti kita harus buka atas ya. Sekarang mulai buka layarnya. Ini yang agak-agak harus hati-hati nih. Jangan sampai kayak tadi udah banyak yang ini. Yang agak susah sih ini nyari celahnya.
Oh, bisa. Oke, dapat celahnya. Oke, kita mulai. Nah nih, sebenarnya ini Grand Prime tuh masih terpisah ya layarnya. Udah kayak HP-HP zaman sekarang udah. Malah retak. Tuh ini kurang tipis mungkin ya. Kayak saya takut kena ininya, kena fleksibelnya, ngeri. Kayak fleksibelnya ada di sini. Oke, ini saya gak tahu masih ada gak di sini fleksibelnya. Oke, kita coba buka lanjut lagi ke sini. Oke, udah mulai keangkat nih. Oke, kayaknya udah keangkat nih layarnya. Oke, ada yang nempel ke atas ini. Ada yang nempel di sini katanya. Oke, nah ini udah keangkat nih ya. Udah keangkat nih layarnya. Oke, ini selanjutnya. Nah, ini yang jadi masalah, saya perlu akses ke ini, ke sisi lainnya buat ngelepasin ininya, konektor atasnya ini. Dan saya bingung, ini nggak bisa diangkat ini si frame ini tuh. Ini kode yang J2 frame nih, kayak gini. Itu dari dalamnya kosong, jadi dibuka dari belakang, tapi belakangnya nggak bisa dibuka, jadi bingung ini gimana cara buka belakangnya. Itu kayak nempel banget nih plastik antara frame sama ini ya, tutup bawahnya. Mungkin ini itu bisa dibuka sebenarnya. Saya masih penas. Kayaknya udah oke. Bisa kebuka ini kayaknya nih. Nah, ada celah. Ternyata frame-nya itu nyatu sama yang ininya. Oke. Jadi ini bisa dicopot, cuman ini susah sih nyopotinnya. Karena ini nempel sama layarnya masalahnya. Yang bikin susahnya tuh frame-nya tuh. Nah ya, ini udah nih. Oke, saya ngeri kena LCD-nya sih. Dan saya copot dulu ini, jaga-jaga. Copot fleksibel LCD-nya. Oke, ini udah mau kebuka nih. Ini susah nih ngebukanya ya. Saya ngeri LCD-nya pecah. So, saya butuh LCD-nya. Sama mungkin digitizer-nya juga. Kalau digitizer rusak saya tinggal beli lagi sebenarnya. Soalnya ini beda juga yang Grand Prime sama yang J2 Prime, saya gak tahu sih beda atau sama tuh. Kalaupun beda ya berarti saya harus beli lagi ini ya, digitizer buat J2 Prime-nya. Oke, bisa nih kebuka frame-nya. Oke. Ya, frame-nya udah mulai terbuka nih. Nah. Oke. Udah kebuka nih Grand Prime-nya. Oke. Aduh, ini banyak lemnya nih. Oke, kita sudah berhasil buka Grand Prime-nya. Sekarang LCD-nya udah dilepas, kita bisa copot nih si digitizer-nya. Bentar, mana ini konektor digitizer-nya? Isi di sini katanya. Atau harus cabut ini dulu, cabut earpiece dulu kayaknya. Bukan earpiece, ini speaker ini. Speakernya ini kayaknya salah satu bagian yang beda tuh, speakernya antara Grand Prime sama J2 Prime tuh. Saya kayaknya harus lihat lagi ya ininya, tutorialnya. Oke, sekarang saya baru tahu posisi frame-nya ada di mana. Oke, kita lihat lagi tutorialnya. Nah, ini kita cabut LCD-nya, saya bingung nih cabut. Katanya udah bisa langsung dicabut sih ini. Kalau misalnya udah, katanya tinggal cabut konektornya, nanti LCD-nya bisa ini. Oke, kita lepas ini motherboard-nya. Dan ini ternyata dalam bawahnya Grand Prime tuh. Nah, saya bingung ini digitizer-nya ngarah kemana ya? Ini di sini. Atau kayaknya nggak bisa dicopot ini. Oke. Jadi digitizer-nya ada di sebelah sini. Oke, saya ada dua pilihan. Saya bisa ambil yang J2 Prime ini atau saya pindahin yang Grand Prime ke J2 Prime. Oke. Berarti saya bisa. Ini ternyata ini earpiece-nya jatuh. Kita lepasin ya sekarang ininya, layarnya dari frame-nya. Dan ini nyangkut nih lemnya. Oke, kita udah dapat LCD-nya. LCD dan tombol dari Grand Prime nih. Katanya ini support sama J2 Prime harusnya ya.
Semoga aja ini layarnya nggak bermasalah ini. Saya lihat sih aman ya ini secara. Oke, apa yang jatuh? Oh, itu earpiece-nya. Oh, tadi earpiece-nya. Oh, ini. Ini earpiece-nya. Oke, sekarang kita pasang ke J2 Prime. Ini mesinnya J2 Prime. Ini LCD-nya Grand Prime. Oh, enggak. Bentar. Saya baru ingat sesuatu. Oh, saya harus bongkar dulu J2 Prime-nya juga. Oke, sekarang kita buka dulu. Jadi gak bisa langsung masukin karena konektor digitizer-nya ada di dalam. Oh, bentar. Bentar, yang tadi saya kira kayaknya nggak ada konektor digitizer ini. Nggak ada kayaknya. Bentar. Nggak ada kayaknya. Digitizernya nyambung ke LCD. Jadi selama ini harusnya saya nggak usah bongkar. Nggak usah capek-capek bongkar J2 Prime-nya dah. Buang-buang waktu nih jadinya. Kalau gini terpaksa saya harus. Ya kita coba pasang dulu ininya si LCD-nya ya, kita pasang LCD-nya, LCD Grand Prime ke J2 Prime. Kita tempelin ya konektor LCD-nya. Oke, ini sama kan konektornya? Saya kayak agak kesusahan mencet ini. Oh, bisa aman. Tadi mana yang tutup yang J2? Oh, ini yang Grand Prime, ini yang J2 Prime. Nah, harusnya saya gak usah capek-capek bongkar kayak gini. Kalau tahu digitizernya nyambung ke LCD. Digitizer itu layar sentuhnya. Oke, kita pasang frame yang oke, benar. Hampir aja. Ini earpiece ya belum nempel. Oke, benar, saya tempelin dulu lagi dua ini frame-nya. Gak usah dicopot dah, nyusahin jadinya. Ya, kita pastiin nempel dulu frame-nya. Frame-nya udah nempel, kita pasang lagi LCD. Dan ini tuh LCD-nya misah ya sama touchscreen-nya. Jadi kita masukin lagi ini untuk yang kesekian kalinya. Oke, ini udah dikit lagi nempel. Ini nih earpiece ya, lepas mulu. Udah amat, gak usah pakai earpiece. Oke, ini agak-agak kurang nempel ya nih layarnya, nggak tadi dibuka. Oke, sekarang kita coba. Ya, colok dulu kabel micro USB. Gak usah sih, langsung aja baterainya tempelin. Kita lihat. Oke, ini nggak nyala mesinnya. Kita coba dulu. Ini baterainya udah nyolok. LCD juga udah nempel, tapi gak ada getar ini. Apa ini tombol powernya agak-agak rusak ini? Ya sih, tombol powernya agak-agak ini ya, lebih keras dari yang Grand Prime saya yang masih normal. Mungkin ini agak-agak rusak. Kita coba colok pakai ini, pakai kabel. Oke, kita coba sekarang. Ini mesin beneran nyala gak? Tahu saya dapat mesin mati ini. Gak ada tanda-tanda kehidupan sih ini. Maksudnya tuh kayak mayat ini. Terus saya kena tipu, ini mesinnya nggak jalan ya. Mesin J2 Prime-nya nggak nyala ini HP-nya. Ini harusnya udah jadi J2 Prime ini HP-nya. Ini nggak keluar apa-apa ini. Kayak saya dapat mesin matot ini. Oke, ini kecewa berat nih, saya gagal mengubah Grand Prime jadi J2 Prime ini. Ya, gagal nih. Gak jadi HP tolol. Gagal menjadi HP tolol ini. Oke, ini mesinnya matot ini. Saya dapat mesin matot lah, kata penjualnya normal ini mesinnya. Tapi gak ada respon sama sekali ini. Pas dicas juga. Oke, ini mati, ini baterainya masih ada kok. Tadi kan saya cek di Grand Prime masih ada.
Pas pindah ke J2 Prime, berarti ini kayaknya saya ketipu ya, saya ditipu sama penjualnya. Ternyata mesinnya mati, mesin J2 Prime nya nggak hidup, mati ini, nggak mau nyala HP-nya. Saya coba balikin lagi ke Grand Prime ya. Pakai mesin Grand Prime dia bisa nyala dan touchscreen-nya juga jalan nih. Jadi ini fix yang rusaknya itu mesinnya, mesin J2 Prime-nya itu nggak fungsi. Soalnya pas saya balikin lagi ke mesin Grand Prime dia jalan. Nah, sangat disayangkan ternyata saya dapat mesin yang matot. Tadi saya sempat coba-coba dan ini sempat ngegeter tapi nggak ngeluarin apa-apa di layarnya. Jadi saya agak-agak curiga. Kayaknya di penjualnya cuma ngecek aja ada getar atau enggak, gak dicek kalau beneran nyala atau enggak ini si mesinnya. Jadi ini mesin J2 Prime ini matot, saya dapat J2 Prime yang kayak Poco X3 Pro ya, jadinya sangat disayangkan. Kemungkinan besar sih ini saya dapat board yang matot ini, tapi saya masih pengen sih bisa pakai J2 Prime, saya pengen custom ROM J2 Prime soalnya. Sayangnya saya mendapatkan gacha busuk malah dapat mesin J2 Prime yang matot. Saya sangat kecewa karena gagal mengubah Grand Prime saya menjadi J2 Prime. Dan sekarang Grand Prime-nya malah berubah jadi Poco X3 Pro alias matot. Pelajaran yang bisa didapat dari sini adalah jangan asal beli mesin HP yang katanya normal. Saya curiga yang jual mesin ini cuma tes ada getarnya aja, gak dites mesinnya fungsi atau enggak. Beli mesin kayak gini sangat gacha dan saya dapat gacha yang busuk. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.